oknum jaksa Kejaksaan Negeri Manokwari mendapat sanksi berat dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Gubernur Papua Barat melaunching e-kriting atau Sistem Informasi Data Kemiskinan Ekstrim dan Stunting. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 25 Juli 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, dua oknum jaksa Kejaksaan Negeri Manokwari mendapat sanksi berat dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat terkait dugaan pemerasan yang viral di video TikTok. Pemberian sanksi berat kepada dua oknum jasa Kejaksaan Negeri Manokwari atas dugaan pemerasan yang disampaikan di video viral TikTok disampaikan oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua Barat pada Senin 24 Juli 2023 di ruang kerjanya. Sebelum memberikan sanksi kepada oknum jasa, Aswas Kejati Papua Barat telah melakukan inspeksi sesuai perintah Kajati Harli Siregar. Khusus TikTok, ini kita bicara TikTok bahwa kita langsung Pak Kajati Papua Barat, Bapak Dr. Harli Siregar SHMU, memerintahkan kami selaku Aswas untuk melakukan inspeksi kasus. Segera kami laksanakan perintah tersebut, dan khusus untuk TikTok viral ada 3 orang yang kita telah minta keterangannya. Usai dilakukan inspeksi, ditemui ada beberapa oknum yang terlibat langsung, baik sebagai penerima uang yang disampaikan lewat video viral dan juga yang tidak terlihat. Selain itu, ada pelanggaran etika yang juga dilakukan oleh salah satu jaksa yang ikut disebutkan dalam video viral melakukan pelemparan botol air mineral saat sidang berlangsung. Sesuai hasil pemeriksaan, Imam menjelaskan dari 3 oknum, 2 diantaranya yakni jaksa diberikan sanksi tegas. Setelah kami melakukan pemeriksaan, memang ada beberapa oknum, tidak semua itu, ada beberapa yang sepertinya terlibat langsung, baik dalam menyangkut penerimaan uang maupun juga untuk supaya tuntutannya ringan. Namun ada juga yang tidak menerima apapun, hanya karena ada di situ sehingga dia emosi mendengar kata-kata dan kemudian dia melemparkan botol minuman mineral di meja, dan 3-tiganya sudah dikenakan hukuman disiplin. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, dalam rangka memberikan satu data yang akurat tentang kemiskinan ekstrim dan stunting di Provinsi Papua Barat, Gubernur Papua Barat melaunching e-kriting atau Sistem Informasi serta Data Pelaporan Data Kemiskinan Ekstrim dan Stunting. E-kriting atau Sistem Informasi serta Pelaporan Data Kemiskinan Ekstrim dan Stunting merupakan sistem informasi yang dibangun tim Satgas Kemiskinan Ekstrim dan Stunting Papua Barat agar data dari kabupaten hingga provinsi dapat diinput dalam aplikasi tersebut. Dalam rapat kerja koordinasi teknis persiapan pelaksanaan pemilu dan penanganan stunting kemiskinan ekstrim se-Papua Barat yang berlangsung Selasa 25 Juli 2023, Gubernur Papua Barat melaunching aplikasi tersebut yang disaksikan pimpinan pemerintah daerah. Ketua Satgas Kemiskinan Ekstrim dan Penanganan Stunting Papua Barat, Juliana Maitimu, mengatakan saat ini yang menjadi kendala di Papua Barat yaitu aksi konvergensi data yang harus dimaksimalkan, sehingga dengan launching e-kriting memiliki sistem informasi tentang data kemiskinan ekstrim, data orang tua asuh hingga aksi intervensi yang dilakukan.
Setelah dilaksanakan launching, akan dilaksanakan juga pelatihan bagi petugas Satgas yang ada di Kabupaten Papua Barat dengan tugas yang akan diberikan untuk mengisi data-data by name, by address, dan update setiap hari. Iya, kita ada berusaha, jadi memang setelah kami turun contoh di Kabupaten Bintuni kemarin, kami pertemuan dan menurut kami hampir mungkin rata-rata di semua kabupaten adalah aksi konvergensi yang ke-6 yaitu manajemen data. Itu yang memang menurut kami belum tersentral. Memang ada yang memang lapor ke Kemendagri maupun ke pusat. Untuk itu kami dari Satgas Provinsi Papua Barat akan launching sebuah program aplikasi sistem informasi yang di dalamnya ada data stunting, data kemiskinan ekstrim, data orang tua asuh, sampai dengan aksi intervensi yang dilakukan. Nah ini maksud kami melakukan ini adalah menjawab untuk aksi konvergensi yang ke-6. Dengan adanya aplikasi e-kriting dapat mengimpun satu data tentang kemiskinan ekstrim dan stunting dari 7 kabupaten se-Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, saat membuka rapat kerja koordinasi teknis persiapan pelaksanaan pemilu penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim se-Provinsi Papua Barat, Gubernur Papua Barat berharap kepala daerah harus berperan aktif dalam menangani isu nasional. Pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan rapat koordinasi bersama 7 pemerintah kabupaten di Papua Barat serta instansi vertikal lainnya guna membahas persiapan pemilu dan juga penanganan stunting serta kemiskinan ekstrim di Provinsi Papua Barat. Dalam kegiatan tersebut hadir Bupati Kabupaten Manokwari dan Bupati Pegunungan Arfak, sedangkan wakil bupati yang hadir yaitu Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wendama, dan Kabupaten Fakfak. Untuk Bupati Kabupaten Kaimana dihadiri oleh OPD teknis. Rakor ini sendiri bertujuan mendapatkan laporan upaya penurunan stunting dari pemerintah provinsi dan juga kabupaten se-Provinsi Papua Barat, serta mendapatkan laporan atau informasi terkait persiapan pesta demokrasi di 7 kabupaten se-Provinsi Papua Barat. Dilaksanakannya rakor ini yaitu 1. Mendapatkan laporan tentang upaya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait percepatan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim. Kedua, menyatukan pemahaman antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Ketiga, mendapatkan laporan dan informasi terkait persiapan pelaksanaan Pilpres dan Pilkada tahun 2024. Keempat, menyepakati tanggung jawab pemilu kada tahun 2024. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, dalam arahannya mengatakan isu nasional terkait stunting dan kemiskinan ekstrim serta pelaksanaan pemilu tahun 2024 merupakan hal yang harus dibicarakan bersama. Karena itu diharapkan peran seluruh kepala daerah untuk membangun kebersamaan dan selalu proaktif. Untuk itu saya mengharapkan raker ini menjadi sarana untuk mengetahui berbagai informasi dan kendala terkait pelaksanaan penanganan penurunan prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrim yang tersebar di 7 kabupaten, 86 kecamatan atau distrik, 21 kelurahan, dan 80 kampung yang berada di Provinsi Papua Barat. Maka saya sangat mengharapkan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus proaktif membangun kebersamaan yang solid, mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana arahan umum Bapak Presiden terkait dengan kebijakan strategis nasional yang harus dilakukan di daerah guna menyamakan persepsi dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan program nasional yang telah dan harus dilaksanakan. Dengan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan juga kabupaten se-Provinsi Papua Barat, diharapkan angka stunting serta kemiskinan ekstrim di Provinsi Papua Barat dapat turun secara perlahan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, kantor jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham Papua Barat menggelar donor darah untuk memperingati Hari Kemenkumham ke-78 tahun 2023 yang berlangsung pada Selasa 25 Juli 2023. Donor darah hari ini dilakukan dalam rangka Hari Kemenkumham RI ke-78 dengan menggandeng Palang Merah Indonesia Provinsi Papua Barat. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Taufikur Rahman di sela-sela donor darah tersebut mengatakan bakti sosial berupa donor darah ini dilakukan dalam rangka memperingati hari lahirnya Kementerian Hukum dan HAM ke-78 dengan melibatkan para pegawai imigrasi maupun rutan dan lapas di jajaran Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat yang ada di Manokwari. Menurutnya donor darah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan darah. Pasalnya, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan bagi pemberi darah, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial yang nyata. Jadi, penyelenggaraan donor darah ini adalah bentuk bakti sosial dalam rangka memperingati hari lahirnya Kementerian Hukum dan HAM ke-78 yang dikenal dengan Hari Dharma Karya Dika. Jadi, donor darah ini adalah salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Kemenkumham ke-78. Pada hari ini kami menyelenggarakan kegiatan donor darah yang diikuti oleh seluruh pegawai jajaran kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Jadi seluruh pegawai kami himbau untuk ikut mendonorkan darahnya yang tentunya pasti akan bermanfaat bagi masyarakat. Namun demikian, dari donor darah yang digelar hari ini, Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat menargetkan sebanyak 70 kantong darah yang akan didistribusikan ke setiap rumah sakit maupun masyarakat yang membutuhkan darah. Natalino Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dalam rangka mendukung pengawas digitalisasi terhadap orang asing di Papua Barat, Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat pada Senin 24 Juli 2023 kemarin melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat tentang pengawasan orang asing melalui digitalisasi pelaporan berlangsung pada Senin 24 Juli 2023 di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini sebagai salah satu aksi perubahan yang dilakukan merupakan bagian dari aksi perubahan digitalisasi pengawasan orang asing secara cepat, tepat dan akurat, Dispora Cepat, yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harli Siregar dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Taufikur Rahman. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harli Siregar pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penandatanganan kerjasama ini merupakan momentum yang baik dalam perkembangan pembangunan juga teknologi dan pariwisata di mana keluar masuk orang asing semakin terbuka. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini merupakan satu momentum baik dalam perkembangan pembangunan dan khususnya teknologi dan pariwisata di mana arus keluar masuk orang, khususnya orang asing yang semakin deras dan terbuka, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat. Ya. Dan kita tahu bahwa saat ini pemerintah dengan berbagai kemudahan, khususnya kemudahan investasi, ini membuka ruang dan tempat, membuka ruang bagi siapa saja termasuk para pemodal asing untuk masuk, sehingga memungkinkan bahwa orang asing melakukan tindak pidana atau akan terjadi pergesekan-pergesekan dalam konteks hubungan antara apakah hubungan bisnis dan hubungan lain antara orang-orang asing dengan kita sendiri atau bahkan di kalangan orang asing itu.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Taufikur Rahman, menyampaikan kerjasama ini menjadi langkah maju dalam melakukan pengawasan kepada orang asing di Papua Barat sejalan dengan perkembangan zaman. Kerjasama ini tentunya menjadi langkah maju dalam menghadapi tantangan pengawasan dan pengelolaan data orang asing di wilayah Papua Barat. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, semakin penting bagi kita untuk terus beradaptasi dan menggunakan inovasi guna meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Papua Barat. Saya atas nama pimpinan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Papua Barat bersyukur atas komitmen dan kerjasama dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam menerapkan digitalisasi pelaporan untuk pengawasan orang asing. Digitalisasi ini akan membantu mempercepat proses pelaporan, meningkatkan akurasi data, dan memudahkan berbagi informasi antar institusi. Lebih lanjut disampaikan Kakanwil Kemenkumham Papua Barat bahwa di Papua Barat terdapat 455 tenaga asing yang terdata oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu, diharapkan melalui sistem pelaporan digital akan lebih mempermudah pendataan orang asing di Provinsi Papua Barat. Selain itu, dengan adanya kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, terus ada sinergitas dalam menjalankan tugas serta secara bersama menjaga keamanan di Provinsi Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, stok beras dan gula di Bulog Kabupaten Fakfak, Papua Barat untuk 2 bulan ke depan masih aman. Bulog juga menyediakan 1.500 ton beras yang siap didatangkan langsung dari Makassar. Hal ini dilakukan guna menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kepala Bulog Fakfak, Muhammad Wahyudin menjelaskan, beras di gudang Bulog Fakfak tersedia sebanyak 150 ton dan bisa bertahan hingga September 2023. Untuk menjaga ketahanan, kata Wahyudin, dalam bulan Juli hingga Agustus akan disuplai lagi beras sebanyak 1.500 ton dari Makassar. Selain beras, Bulog juga telah menjadwalkan akan memasukkan gula sebanyak 50 ton dari Surabaya. Sementara untuk minyak goreng kita dalam posisi kosong. Baik, kami sampaikan dari Perum Bulog cabang Fakfak untuk ketersediaan stok pangan. Kami sampaikan untuk beras medium kita masih ada stok sekitar 150 ton, beras premium sekitar 50 ton. Untuk gula sementara kita dalam proses menunggu pembongkaran, ada sekitar 50 ton dari kita order dari Jawa Tengah. Sedangkan untuk minyak kita stok sekarang kosong dan kita masih menunggu stok, diperkirakan pertengahan Agustus ada sekitar 1 kontainer yang akan masuk. Bulog juga melakukan penjualan eceran setiap Sabtu di pusat pasar Dulan Pokpok guna menjawab kebutuhan masyarakat yang membutuhkan beras dan gula. Wahyudin juga menjelaskan, harga beras premium terendah adalah Rp13.000 dan harga beras medium per kilogram adalah Rp890.000. Gula masih tetap di bawah harga pasaran dan ada kenaikan Rp500 karena ada kenaikan harga di produsen gula. Namun masih di bawah harga pasar, serta kapasitas daya tampung gudang Bulog Fakfak adalah 2.000 ton. Premium. Untuk di Bulog sendiri kita menjual beras premium di kisaran 13.000. Di pasaran mungkin harga terendah sekitar 15.000. Mediumnya? Medium kita masih tetap mengacu ke aturan, Pak. Harga tetap di 8.900 untuk agen. Dan kita selalu menekankan jangan dijual di atas harga eceran tertinggi, yaitu 10.250. Kalau untuk beras medium, Gula Pak. Gula mungkin kita ada kenaikan sekitar Rp500, Pak. Awalnya kita 14.000, mungkin kita naikkan di 15.500 dan harga pembelian kita juga naik, Pak. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Polresta Manokwari kembali melaksanakan kegiatan bertajuk Polri Peduli dengan menyambangi Yayasan Amal Dharma Bakti di SP8 Distrik Masni Kabupaten Manokwari. Kunjungan kasih ini diikuti seluruh pejabat utama Polresta Manokwari.
Tiba di Yayasan Amal Dharma Bakti, tepatnya di Asrama Santa Maria, Kapolresta bersama rombongan disambut riang oleh ratusan anak dan para guru. Mewakili pihak yayasan, Kepala Sekolah sekaligus Kepala Asrama Santa Maria, Suster Bernadine, mengapresiasi Kapolresta Manokwari dan jajaran yang telah meluangkan waktu dan memberikan uluran tangan kasih kepada para siswa. Tidak hanya untuk wilayah dataran War Pramasi dan Manokwari, Yayasan Amal Dharma Bakti juga membuka kesempatan bagi anak-anak dari kabupaten lainnya yang ingin menempuh pendidikan di bangku sekolah dasar. Ini terbukti di Yayasan Amal Dharma Bakti terdapat juga anak-anak dari Kabupaten Tambrau dan Pegunungan Arfak, sehingga jumlah anak yang bersekolah di yayasan tersebut hampir mencapai 200 orang. Sementara itu, Kapolresta Manokwari Kombes Pol RB Simangungson mengatakan kunjungan kasih tidak sampai di sini, namun akan berlanjut di waktu mendatang. Kapolresta juga memotivasi anak-anak untuk lebih giat belajar menggapai cita-cita. Dengan bantuan ini, ia berharap anak-anak di Yayasan Amal Dharma Bakti dapat mengenyang pendidikan hingga selesai dengan baik. Mengakhiri kunjungan tersebut secara berturut-turut, Kapolresta, Wakapolresta, dan Kabak Sumda menyerahkan bantuan berupa sepatu sebanyak 94 pasang dan 100 pak buku tulis. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, laporkan. Saudara Kapolda Papua Barat Senin sore mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk memberikan ucapan selamat Hari Bakti Adiaksa ke-63. Kedatangan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga disambut Kajati Papua Barat, Wakajati serta para asisten dan koordinator. Kehadiran Kapolda Papua Barat di Kejaksaan Tinggi pada Senin sore kemarin sebagai bentuk silaturahmi sekaligus memberikan ucapan selamat Hari Bakti Adiaksa ke-63 bagi seluruh insan Adiaksa di Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Pemberian ucapan selamat Hari Bakti Adiaksa ke-63 ditandai dengan kue ulang tahun yang diberikan oleh Kapolda kepada Kajati Papua Barat Arli Siregar. Pada kesempatan itu, Kapolda Papua Barat mengatakan momen ini merupakan momen silaturahmi serta bentuk sinergitas untuk bersama-sama terus menjadi mitra. Kejaksaan sekarang sudah luar biasa ya. Sementara itu, Kajati Papua Barat Arli Siregar menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolda Papua Barat yang telah berkunjung sekaligus bersilaturahmi. Arli berharap Polda dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat terus menjadi mitra serta bekerja dalam rangka penanganan penegakan hukum di Papua Barat. Kira tidak banyak terjadi momen yang seperti ini, dan salah satunya tentu terjadi hari ini di tanah Papua, di Papua Barat. Ini sebagai wujud bahwa antara kepolisian dengan kejaksaan itu tak terpisahkan, ya, sampai kapanpun. Karena kita adalah bersaudara dalam penegakan hukum, dalam an integrated criminal justice system. Kami sebagai bagian dari forum komunikasi pimpinan daerah menunjukkan bahwa kami punya komitmen yang kuat dan bersama dalam rangka bagaimana menjaga hukum kita di Papua Barat ini akan lebih baik lagi. Dan ini tentu untuk, seperti yang sampaikan Pak Kapolda, untuk tujuan-tujuan kepastian, tujuan-tujuan keadilan dan kemanfaatan hukum akan kami terus tingkatkan. Oleh karenanya kami meminta dukungan, ya, support, bantuan dari semua lapisan masyarakat di Papua Barat untuk mendukung kami, mendukung kepolisian, mendukung kejaksaan supaya kami tetap kuat dan tentu kami akan berkarya semaksimal mungkin di tanah Papua. Saya kira begitu. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini edisi Selasa 25 Juli 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.